Shalom saudara, apa kabar? Siap diberkati, amin. Luar biasa. Saya terlalu percaya penyertaan Tuhan begitu nyata atas setiap kita. Orang yang berharap kepada Dia, ingat, orang yang berharap kepada Dia, Dia tidak pernah akan dikecewakan, tidak pernah akan dipermalukan. Oleh karena Dia adalah ya dan amin. Dia berfirman untuk menyertai kita, Dia pasti menyertai kita. Siap diberkati? Tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kembali kepada kesempatan ini kami boleh menikmati firman-Mu, sampaikan isi hati-Mu, taruhkan perkataan-Mu di atas mulut bibir hamba-Mu. Kami mau datang, kami mau diajar, kami mau belajar, dan kami mau ditegur. Sampaikan isi hati-Mu, dalam nama Yesus kami siapkan hati kami. Semua yang siap diberkati sama-sama katakan, amin. Saudara, mari buka bersama dengan saya firman Tuhan dari Mazmur 23 ayat 1, 2 sampai dengan 4. Saudara, Mazmur 23 ya ayat hafalan kita. Mazmur 23 2 sampai dengan 4. Demikian firman Tuhan, Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia memberikan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Oh haleluya saudara. Siap diberkati, amin. Saudara, Dia adalah gembala kita. Kalau saja kita punya gembala yang baik seperti Dia, kita akan tenang, kita tidak akan khawatir. Tetapi berapa banyak kita tidak bisa mempercayakan diri kita untuk digembalakan sama Tuhan. Karena apa? Karena ada gembala-gembala bayaran yang membuat domba-domba menjadi curiga. Gembala bayaran adalah yang mementingkan diri sendiri, keselamatan dia, dan tidak peduli dengan domba-dombanya. Beda dengan gembala yang baik, gembala kita, Tuhan. Dia akan membimbing kita, Dia akan menuntun kita, Dia akan menjaga kita. Saudara, berapa banyak kita di sini tidak bisa menikmati gembala. Kalau kita berbicara gembala domba, hari ini tidak ada lagi hal seperti itu dalam arti kata yang sesungguhnya. Yang ada adalah kita punya pemimpin, kita punya bos, kita punya atasan. Berapa banyak mereka tidak membimbing kita. Mereka bukan membimbing kita, bukan menuntun kita, tapi mereka memeras kita. Mereka ada duit, ada barang, dikasih gaji, ditekan prestasi seperti apa, ya seperti itulah kurang lebih. Dan mereka tidak peduli mengenai kita, pribadi kita, rumah tangga kita. Yang mereka pedulikan adalah satu, kita datang, bekerja, menghasilkan buat perusahaan. Mereka adalah pemimpin-pemimpin yang tidak mengayomi, mereka tidak mau peduli. Tapi hari ini kita mau belajar, kita punya Allah yang luar biasa, berbeda dengan orang-orang dunia. Kalau ada bos, ada bawahan, ada tuan, dan ada buruh. Kita punya bos, kita punya tuan, kita punya gembala, adalah Yesus yang luar biasa. Katakan amin. Dan Dia yang selalu akan menuntun kita. Haleluya. Saudara, kenapa kita tidak bisa menikmati dan diberkati? Kita lihat ada konsep yang berbeda. Tuhan ingin menjadi gembala buat saudara dan saya. Tapi kitanya yang tidak mengerti. Kitanya yang tidak mengerti keinginan Tuhan dan kehendak daripada Tuhan. Apa yang kita inginkan? Kita lihat coba saudara. Kita lihat dalam Keluaran 2. Keluaran 2 ayat 23. Keluaran 2 ayat 23. Firman-Nya berkata, lama sesudah itu matilah Raja Mesir. Tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan. Dan mereka berseru-seru. Sehingga teriakan mereka minta tolong. Karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Saudara, seringkali yang salah yang tidak kita bisa mengerti di sini adalah Dia adalah gembala yang luar biasa, tapi dia ingin menjadi gembala atas setiap kita.
tetapi kita menempatkan dia sebagai penolong. Jadi judul khotbah saya pada kesempatan hari ini adalah gembala atau penolong. Mana? Menjadi gembala, dia menjadi gembala kita, atau dia menjadi penolong buat kita. Orang Mesir berteriak-teriak minta tolong untuk dibebaskan dari perbudakan. Saudara, beda sekali ya antara Tuhan sebagai penolong dan Tuhan sebagai gembala. Kalau Tuhan sebagai penolong, tidak menjadi sebagai gembala. Tapi kalau dia sebagai gembala, udah pasti dia tolong. Itu yang terjadi. Jadi ya, dia ada pembala, kita menganggap dia gembala, atau kita menganggap dia penolong. Kita lihat di dalam Mazmur. Kita lihat dalam Mazmur tadi. Itu sangat jelas. Sifat daripada gembala kita lihat sangat jelas. Di dalam Mazmur tadi kita lihat. Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Kalau dia penolong, dia tidak membaringkan kita. Dia cuma menunjukkan di sana ada rumput, di sana ada rumput. Mungkin juga dia tidak pernah akan kasih tahu. Tapi karena dia cuma penolong, dia cuma memberikan saran, dia cuma memberikan petunjuk di sana ada rumput. Tapi kalau gembala, dia bawa kita, dia baringkan kita dalam rumput yang hijau. Terus, dia membimbing aku ke air yang tenang. Dia bimbing, dia bimbing kita, dia tuntun kita, dia bawa kita. Kalau penolong, tidak seperti itu sifatnya. Saudara tahu kan? Kemudian 2, dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntun aku di jalan yang benar. Dia tuntun kita day by day. Dia tuntun kita step by step. Itulah gembala. Beda dengan penolong. Saudara, karena dia gembala. Saudara, lihat ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Artinya apa? Bukan hal yang enak saja. 2 dan 3. Lihat 2, 3 dan 4. Lihat 2, 3 dan 4. Ia membaringkan aku. Ia membimbing aku. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Tapi sekalipun aku dalam bayang maut, sekalipun aku berjalan dalam lembah-lembah kekelaman, artinya apa? Karena dia gembala, dia akan tuntun kita, baik tempat yang enak maupun saat menghadapi hal-hal yang tidak enak. Artinya dia tuntun kita terus. Beda dengan penolong. Penolong adalah waktu kita sakit, kita ke dokter, dokter menolong sehingga kita sembuh. Begitu kita selesai sembuh, selesai. Begitu kita punya masalah, ada pengacara, ada notaris, ada mereka-mereka yang bisa menolong untuk menyelesaikan masalah kita. Itulah penolong. Dan selesai itu masalah, bye. Tapi Tuhan mau kita dijadikan domba, dia gembala. Berapa banyak orang-orang percaya menempatkan Tuhan bukan sebagai gembala, menempatkan Tuhan sebagai penolong. Ya, mereka sakit, mereka datang. Mereka sakit, mereka datang minta didoakan. Selesai sakitnya, kemudian entah mereka kemana. Waktu mereka punya utang, waktu punya pergumulan, dekat banget mereka. Tetapi sesudah itu selesai, mereka tidak tahu kemana. Maaf saudara, jadi dengan kata lain, waktu mereka punya masalah, dengan kata lain, jemaat waktu punya masalah datang kepada Tuhan. Selesaikan, doakan supaya masalahku, sakit penyakitku selesai. Masalahku, penyakitku, problemku bisa selesai, beres, sembuh. Tapi masalah pribadiku, entah aku hari-hariku seperti apa, tidak usah ikut campur. Itu kurang lebihnya seperti itu. Tuhan tidak mau. Tuhan mau kita dituntun, bukan saja menyelesaikan masalah problem bersama dengan Dia, tetapi hari-hari kita pun dilalui bersama dengan Dia. Untuk kita supaya jangan jatuh lagi. Tuhan mau hal seperti itu, tapi kita tidak peka. Yang kita inginkan cuma masalah kita selesai, utang kita lunas, penyakit kita sembuh. Yang kita pentingkan cuma seperti itu. Tapi masalah kesehari-harian kita, masalah pribadi kita tidak izinkan Tuhan untuk masuk di sana. Karena apa? Karena kita menempatkan Dia sebagai penolong.
Kalau kita menempatkan dia sebagai penggembala, kita buka hati dan pikiran kita. Izinkan dia menuntun kita, baik dalam persoalan maupun kita dalam keadaan yang tidak punya masalah, maupun ada dalam masalah. Izinkan dia menuntun kita. Bukan cuma akan masalah saja. Saudara, kita lihat. Keluaran 13. Keluaran 13 ayat 17-18. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri yang orang Filistin. Walaupun jalan ini yang paling dekat sesudah anak-orang Israel keluar daripada Mesir. Saudara, mereka tidak dituntun kepada jalan yang lebih dekat. Kalau lihat di sini, kalau Tuhan mereka butuhkan sebagai penolong, ya sudah selesai keluar dari Mesir, kesananya terserah sendiri. Tapi Tuhan mau mereka sudah keluar dari Mesir, mereka dituntun. Kalau lewat orang Filistin, mereka akan perang dan mereka belum siap perang. Dan untuk itu Tuhan izinkan itu jalan muter di sana. Karena ini bukti dia mau menempatkan dirinya menjadi gembala atas saudara dan saya. Bukan menjadi penolong semata-mata. Tuhan mau hanya sebagai penolong. Sudah mereka keluar dari Mesir, sudah terserah mereka. Mereka mau kemana, entah terserah. Tapi di sini Tuhan membimbing mereka terus dan dibuat mereka jalan muter karena Tuhan tahu mereka belum siap untuk masuk ke sana dan perang. Dan Tuhan ambil jalan keliling supaya punya waktu mempersiapkan mereka saat mereka berperang. Ini yang Tuhan inginkan. Dan ini yang Tuhan persiapkan buat mereka. Karena Tuhan adalah gembala. Karena tidak kebetulan semuanya itu boleh terjadi. Bahkan firman Tuhan, kita lihat coba sekarang. Firman Tuhan berbicara. Dalam Keluaran 4 ayat 21. Firman Tuhan kepada Musa, pada waktu engkau hendak kembali ke Mesir, ingatlah supaya segala mujizat yang telah kuserahkan ke dalam tanganmu kau perbuat di depan Firaun, tetapi aku akan mengeraskan hatinya sehingga ia tidak membiarkan bangsa itu pergi. Tidak kebetulan Tuhan bikin si Firaun itu dikeraskan hatinya. Tujuan daripada itu semua adalah supaya makin banyak mujizat yang bisa Tuhan nyatakan. Dan di sini orang-orang Israel bisa belajar melihat betapa Allah, betapa gembala yang mengembalakan mereka itu powerful, luar biasa. Saudara, tidak kebetulan Firaun dikeraskan hatinya. Dengan makin keras dan artinya makin lama, makin banyak mujizat yang Tuhan nyatakan. Luar biasa, dan sampai sekarang mujizat itu belum terulang lagi. Bagaimana ada sampar, ada belang, saudara. Tapi itu yang Tuhan lakukan. Tujuannya satu, supaya mereka kenal dan mereka tahu siapa gembala mereka dan bisa diandalkan. Oleh karena itu saudara, hari-hari ini karena ada masalah problem COVID yang sebegitu rupa, apakah saudara kecewa? Apakah saudara putus asa? Apakah saudara mau bersungguh-sungguh di hadapan Tuhan? Ingat, Dia bukan sekedar penolongmu, Dia adalah gembalamu. Dia gembala, Dia akan menuntun setiap langkah kita, membimbing kita. Sekalipun kita menghadapi itu semua, jangan pernah takut. Kenapa? Karena Dia adalah gembala yang baik dan bukan gembala bayaran. Dan Dia sudah membuktikan. Kita melihat bagaimana kuasa yang luar biasa dalam Alkitab, mujizat yang luar biasa, dan itu mujizat masih berlaku dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Oleh karena itu saudara, kalau hari ini firman Tuhan menegur kita, dan karena kita menempatkan penempatan yang salah mengenai Tuhan. Kita bukan menempatkan Dia sebagai gembala, tapi kita menempatkan Dia sebagai penolong semata-mata. Oleh karena itu, buka hati kita untuk kita atur seperti apa yang diinginkan. Izinkan, bukan sekedar masalah problem pergumulan saja. Izinkan setiap aspek kehidupan kita, pribadi kita, rumah tangga kita, usaha kita, pekerjaan kita, karir kita, bisnis kita, masalah kita, problem kita, sakit penyakit kita, semuanya kita izinkan Tuhan bekerja. Kita izinkan Dia mengatur, membimbing kita, dan kita akan lihat bagaimana tangan kuasanya meluputkan saudara dan saya, membawa kita kepada jalan kemenangannya. Amin. Jadikan Dia gembala, bukan sekedar penolong.
Tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Hamba pun sudah selesai berbicara. Biar Roh Kudus terus berbicara kepada setiap kami secara pribadi dengan bahasa yang lebih sederhana. Membuat kami mengerti. Sehingga konsep-konsep dengan tujuan hidup Tuhan tidak rancu, tidak salah. Izinkan Engkau Tuhan menyempurnakan rencanamu sehingga kami semua dimanapun kami berada saat kami menghadapi masalah problem kami tidak takut dan gentar karena kami tahu Tuhan menyertai kita. Berkati negara kami senantiasa, presiden, wakil presiden, gubernur, dokter, suster dan semua jajaran sampai yang terendah, dan kami percaya negara kami diselamatkan, negara kami dipulihkan karena ada orang benar yang berdoa untuk negara kami. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu, dalam nama Yesus kami ucap syukur untuk berkat-Mu. Haleluya, amin. Demikian saudara, firman Tuhan. Sampai jumpa dalam sesi yang akan datang. Tuhan Yesus berkati. Amin. Shalom.